Untuk sampel kecil yang sebenarnya kita bisa menggunakan pola untuk penduga parameter populasi dengan sampel besar, tetapi kita menggunakan ukuran yang berbeda, yaitu menggunakan nilai T. Nah, untuk mempersingkat pokok bahasan hanya ada 2 yang akan saya sampaikan. Jika sampel yang diambil itu jumlahnya kecil, kurang dari 30, N-nya itu kurang dari 30, maka distribusi statistiknya menggunakan distribusi student, yaitu yang ditulis dengan T. Ini T. Ini kan hampir sama dengan Z tadi ya. Z itu kan ukurannya dibagi ukuran penduga dikurangi dengan ukuran yang diduga dibagi dengan standar deviasi. Nah, ini polanya itu sama. Nah, tetapi kita menggunakan rumus T di sini. Nah, untuk nilai T itu nanti kita tentunya menggunakan tabel distribusi T untuk mencari nilai T alfa per 2-nya. Nah, di dalam tabel T itu membutuhkan yang disebut dengan derajat kebebasan. Nah, ini. Dan langsung saja di sini. Nah, ini derajat kebebasan atau ini ya D ini ya. Nah, misalnya di sini penduga parameter mu dengan sampel kecil itu dituliskan dengan rata-rata, ini dikurangi dengan T alfa per 2 untuk derajat kebebasan tertentu, dikalikan dengan standar deviasi untuk rata-ratanya. Nah, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X plus T alfa per 2 untuk derajat kebebasan tertentu kali standar deviasi rata-rata. Itu sama dengan 1 min alfa. Nah, ini di sini nilai alfa per 2, T alfa per 2 untuk derajat tertentu diperoleh dari tabel distribusi T. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya suatu sampel acak sebanyak 15 mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa suatu universitas. Ke-15 mahasiswa diberi tes statistika dan diperoleh nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 8. Buatlah kepercayaan 95% untuk menduga kemampuan statistika semua mahasiswa di universitas tersebut. Jadi kita ingin menduga kemampuan statistika semua mahasiswa di sebuah universitas menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa saja. Nah, sampel acak ini N-nya 15. Dari 15 mahasiswa itu ternyata nilai rata-ratanya 75 dengan simpangan baku 8. Maka simpangan baku untuk rata-rata yang diharapkan itu 2,07. Interval kepercayaan 95%, alfanya 5%, berarti alfa per 2-nya 0,025 atau 2,5%. Nah, derajat kebebasan untuk penduga parameter rata-rata di sini N-1. N-nya jumlah sampel 15 dikurangi 1 berarti 14. Maka dari tabel distribusi T itu ketemu 2,14. Nah, selanjutnya kita mencari nilai penduga terkecil dan penduga terbesar. Nah, ini hasilnya 70,6 dan 79,4. Sehingga probabilitas untuk mu itu lebih besar dari 70,6 tetapi lebih kecil dari 79,4 itu sama dengan 95%. Nah, yang kedua untuk parameter beda 2 rata-rata dengan sampel kecil, ini hampir sama dengan yang sampel besar, hanya bedanya pada nilai. Kalau yang sampel besar itu di sini Z, kalau sampel kecil di sini menggunakan T alfa per 2 untuk derajat kebebasan tertentu. Nah, di sini ada asumsi juga yang digunakan bila variannya itu sama dan tidak diketahui besarnya, kita menggunakan simpangan baku gabungan yang dihitung dengan ini ya,
SP itu sama dengan akar N1 min 1 dikalikan varian sampel pertama ditambah N2 dikurangi 1 dikalikan varian sampel kedua dibagi dengan jumlah sampel dari sampel 1 dan 2 dikurangi 2. Nah, setelah simpangan baku gabungan diperoleh, maka kita bisa menghitung standar deviasi untuk beda dua rata-rata menggunakan sampel kecil itu dengan rumus simpangan baku gabungan dikalikan akar 1/N1 plus 1/N2 dengan derajat kebebasan bukan lagi N-1 tetapi N1 ditambah N2 min 2 karena di sini ada dua kelompok sampel. Kalau untuk satu sampel tadi derajat kebebasannya kan N1 N dikurangi 1. Untuk kelompok beda dua rata-rata derajat kebebasannya N1 plus N2 dikurang 2. Sedangkan untuk varian yang berbeda, maka seperti pada sampel besar kita menggunakan nilai simpangan baku beda dua rata-rata itu dengan rumus akar varian 1 dibagi N1 ditambah varian 2 per N2 dengan derajat kebebasan yang berbeda dengan rumus untuk varian yang diketahui tadi. Di sini derajat kebebasannya adalah dengan rumus seperti ini. Nah, ini contoh. Seorang dosen ingin membandingkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah matematika di suatu universitas berdasar dua metode pembelajaran yang dipakai. Untuk itu dibuat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Di kelas A ada 12 mahasiswa dengan metode offline. Di kelas B ada 10 mahasiswa dengan metode online. Setelah diadakan tes akhir, ternyata di kelas A diperoleh rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan di kelas B rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Buatlah interval 80% untuk menduga beda kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah matematika yang diajarkan dengan kedua metode tersebut. Diasumsikan kedua populasi mempunyai distribusi mendekati normal dan variasinya sama. Nah, ini untuk menyelesaikannya kita kelompokkan dulu. Dari kelas A rata-ratanya adalah 85 dengan simpangan baku 4, jumlah mahasiswa yang diamati 12. Kelas B 81, simpangan bakunya 5, jumlah mahasiswa yang diamati 10. Nah, kita cari dulu di sini simpangan baku gabungan, hasilnya ketemu 20,05. Kemudian kita pakai untuk menghitung simpangan baku beda dua rata-rata. Ini hasilnya 1,92. Nah, setelah kita ketemukan, kita hitung untuk derajat keyakinan. Kita menggunakan 80%, berarti alfanya adalah 20%. Alfa per 2 10%. Derajat kebebasannya 20 itu dari sampel 1 ditambah sampel 2 dikurangi 2. Nah, untuk T 10% dengan derajat kebebasan 10 itu nilainya 1,325. Maka untuk probabilitas beda dua rata-rata terkecil itu 1,46, yang terbesar 6,544. Bila kita mempercayai 80%, maka beda dua rata-rata dari kelas tersebut adalah berkisar 1,456 sampai dengan 6,544. Nah, untuk contoh kedua ini yang variannya berbeda. Ini contohnya selama 10 tahun terakhir menunjukkan perbedaan bahwa rata-rata curah hujan di Bogor selama bulan Januari itu sebesar 4,93 cm dengan simpangan baku 1,14 cm. Sedangkan di daerah Tangerang pada bulan yang sama rata-rata curah hujannya 2,64 dengan simpangan baku 0,66. Buatlah kepercayaan 90% untuk beda rata-rata curah hujan yang sebenarnya selama bulan Januari di kedua daerah itu.
diasumsikan dua populasi normal dengan variasi yang berbeda. Berarti variasi 1 tidak sama dengan variasi 2, serta keduanya tidak diketahui. Maka langkah penyelesaiannya seperti ini. Ini sampel dari Bogor dan Tangerang. Kemudian kalau berbeda, ingat rumusnya adalah menggunakan ini. Maka untuk simpangan baku beda 2 rata-rata hasilnya 0,417. Nah, ini dipakai untuk menghitung dengan derajat kebebasannya bukan rumus yang N1 plus N2 min 2, tetapi menggunakan varian 1 per N ditambah varian 2 per N2, hasilnya dikuadratkan dibagi dengan varian 1 per N dikuadratkan dibagi N1 min 1 ditambah dengan varian 2 per N dikuadratkan dibagi N2 min 1. Hasilnya di sini dibulatkan derajat kebebasannya 14,375 dibulatkan jadi 14. Maka untuk nilai T 0,05 ini alfa per 2 ini ya langsung dibuat tadi. Alfa per 2 dengan derajat kebebasan 14 itu kita cari di tabel 1,761. Nah, ini hasilnya untuk terkecil 1,566 dan yang terbesar 3,24. Nih. 80%. Oh, maaf, ini ada alfanya 20% ya tadi ya. Mungkin nanti perlu ini saya koreksi dulu. Yang bagian ini tadi alfanya kita gunakan 20% untuk kasus yang ini tadi yang kasus curah hujan. Buatlah interval. Oh ya benar, 90% berarti alfanya 10% ya saudara ya. Berarti yang di sini yang diperbaiki 90%. Yang ini tadi alfanya 10%, alfa per 2 betul 5%, derajat kebebasannya 14. Ini harusnya kita cek lagi ya di sini 0,05 dan 14 itu coba nanti dicek 1,76 atau bukan. Nah, di sini hasilnya terakhir probabilitas 1,556 lebih kecil dari mu1 min mu2 lebih kecil dari 3,024. Itu adalah 90%. Nah, itu saudara untuk penduga. Jadi kita bahas untuk menghitung atau menduga parameter populasi berdasarkan sampel dengan selang keyakinan yang ditetapkan. Terima kasih sudah mendengarkan.